Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gamalama TV. Senang sekali saya Ahmad Pikal kembali menjumpai Anda dalam program talk show kita seperti biasa. Di malam hari ini, dan tentunya ada dialog spesial di CCR di hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021. Apa kabar Anda? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kesempatan malam hari ini, kita akan membincangkan sebuah topik yang cukup menarik ya, seputar tingginya angka pernikahan dini di kota Ternate. Apakah perlu kita bangga dengan keadaan ini? Mari kita bahas bersama. Dan untuk membincangkan lebih lanjut terkait tema kita di kesempatan malam hari ini, tentunya saya sudah bersama beberapa narasumber ya. Saya sapa yang pertama Ibu Marjorie Amal, atau saya disapa Ibu Atun ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ica. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, saya perkenalkan beliau ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate. Dan selain Ibu Atun juga, saya juga kedatangan tamu juga yang sudah tidak asing lagi ya bagi Anda ya. Saya sapa Pak Charles Fran. Selamat malam. Selamat malam Pak Ica, selamat malam pemirsa Gamalama TV. Ya, kabar baik? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Alhamdulillah baik. Baik pemirsa Gamalama TV, tema kita di kesempatan malam hari ini respon tingginya angka pernikahan dini di kota Ternate. Mungkin kita langsung saja ya. Saya ke Pak Frans dulu ya. Ini luar biasa nih kan. Ternyata kota Ternate ini memiliki dokumentasi pernikahan dini yang lumayan besar untuk skala nasional ya. Mungkin bukan yang tertinggi tapi juga sangat luar biasa. Nah mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, kita buka-buka dulu data terkait angka ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ical. Jadi memang masalah pernikahan dini ini bukan saja menjadi masalah kota Ternate atau Maluku Utara, tetapi ini merupakan masalah nasional. Mengapa? Karena menurut data kasus pernikahan usia anak itu di Indonesia 1.220.000 kasus. Dan itu masuk 10 besar kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Jadi dari 10 negara kita masuk dalam 10 ranking 10 besar kita. Nah, bagaimana dengan Maluku Utara? Maluku Utara sendiri prevalensi pernikahan usia dini itu sekitar 13,36%. Itu melebihi angka target nasional. Target nasional kita hanya 8,74% di 2024, Pak. Jadi ini adalah merupakan kasus yang cukup banyaknya terjadi di Maluku Utara. Dan bagaimana dengan Ternate? Ternate itu dari usia pernikahan pertama perempuan yang di bawah 18 tahun itu ada di angka 14,62%. Jadi cukup besar sekali kasus ini. Dan itu naik terus loh Pak. Tahun 2019 14,62, tahun 2020 Maret 14,82%. Dan ini menurut kami peningkatan ini juga terjadi salah satunya hanya karena pandemi COVID ini juga salah satu pemicu peningkatan dari kenaikan kasus pernikahan usia dini ini. Demikian, Pak. Ya, baik. Memang kabarnya memang di pandemi ini ya, justru angkanya lebih meningkat ya. Benar. Nah, ada riset tentang itu? Iya. Memang kita tahu bahwa pernikahan dini ini kan ada beberapa faktor penyebabnya, Pak. Dan memang di masa pandemik ini orang lebih banyak tidak bersekolah, kurang aktivitas, pengawasan juga kurang dari orang tua. Dan kita tahu bahwa dampak pandemik ini membuat banyak sekali penduduk miskin. Dan salah satu faktor penyebab pernikahan dini ini adalah adalah kemiskinan. Di lain itu juga ada masalah-masalah misalnya kurang pengetahuan dari orang tua. Dan anak itu sendiri soal bahaya dari pernikahan dini. Ada juga beberapa tempat yang adat istiadat juga menjadi isu di dalam pernikahan ini. Demikian. Ya, kalau untuk secara keseluruhan di Maluku Utara ya, isu apa yang sangat mempengaruhi? Kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak-anak. Itu pertama, Pak. Yang kedua, pergaulan bebas. Artinya anak-anak kurang pengawasan, mereka mendapatkan pergaulan yang bebas, terlalu mengakses media sosial dengan sangat bebas, lalu juga pornografi juga mereka sangat mudah didapatkan, sehingga itu memicu pernikahan di usia dini. Ya, baik. Baik, saya ke Ibu Atun dulu nih. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan tadi disampaikan ya secara sederhananya ya, bahwa memang
angka ini kan sangat termasuk mengkhawatirkan kan secara nasional maupun secara regional di daerah kita. Nah, respon daripada pemerintah Kota Ternate ini ya, berarti selama ini fenomena ini kan sudah dari lama ya terjadi ya. Ya, saya minta komentar Anda, Bu. Sebelum respon dari pemerintah Kota Ternate, kita lihat dulu, mungkin Pak Charles sudah menyebutkan angka-angka, tetapi saya mungkin lebih kepada gambaran umumnya. Kalau di tingkat dunia saja kita ada di posisi ke-8 untuk Indonesia, kemudian untuk ASEAN kita ada di posisi kedua, sudah cukup mengkhawatirkan. Turun lagi pada tahap skala Indonesia, Maluku Utara ada di posisi ke-7 saat ini. Jadi memang dari gambaran tersebut kita sudah bisa melihat lah kira-kira ini memang apakah ini merupakan tren ataukah memang merupakan akibat dari suatu fenomena yang terjadi saat ini. Betul yang dikatakan Pak Charles, tadinya sebelum kita mengalami COVID ya, pandemi COVID, kita tidak berada pada angka-angka tersebut. Tetapi pasca dan sedang berlangsungnya pandemi COVID ini ada beberapa perubahan yang terjadi. Sudah diulas juga oleh Pak Charles. Memang kita lihat bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan itu sudah sangat berperan ya. Kemudian juga pengasuhan orang alternatif ya, pengasuhan keluarga yang diberikan kepada anak. Nah, itu juga menjadi satu penyebab. Nah, respon kami pikir ini suatu fenomena yang walaupun bukan hanya terjadi di Kota Ternate, dan untuk Maluku Utara bukan Kota Ternate yang paling tinggi sebenarnya, tetapi sudah butuh perhatian ekstra dan ini sudah sampai pada tahap warning. Tahap warning bagi kami pemerintah daerah, bukan hanya saja menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate ataupun lembaga masyarakat yang sangat peduli terhadap perlindungan anak, tetapi ini menjadi tugas bersama dan memang tidak bisa ditunda lagi. Jadi ini adalah warning yang memang tidak bisa ditunda lagi ya Pak Charles ya. Kita sempat diskusi, malah saya sempat dikunjungi oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate datang ke kantor dan beliau juga mengemukakan keresahannya. Resah bahwa Bu Kadis ini sekarang saya tuh menghadapi banyak sekali kasus perceraian anak. Pemicunya itu ya? Pemicunya, kenapa kita tahu sendiri bahwa di Ternate itu kasus perceraian sangat tinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain. Nah, ketika ditarik ulur ternyata penyebabnya itu adalah kebanyakan dari kasus mereka yang menikah muda. Artinya akan berbeda ketika perempuan itu atau pasangan laki-laki itu mereka menikah di usia rentang antara 21 sampai 25 lah taruhlah, dengan mereka yang menikah sekarang ini kan harus 19 tahun ya batas minimal. Akan berbeda ketika mereka menikah di bawah usia itu. Jadi inilah yang akan melahirkan berbagai dampak negatif ya, artinya bisa jadi perceraian, bisa jadi KDRT di situ, bisa jadi putus sekolah di situ, bisa jadi juga perekonomian menjadi beban keluarga itu mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Karena menikah muda mereka belum pada usia kerja yang mereka bisa memperoleh pekerjaan yang baik begitu. Nah, pada akhirnya kita tidak hanya berbicara soal fenomena secara statistik, tapi juga kita lebih menyoroti kepada dampak sosialnya, di samping dampak ekonomi yang terjadi. Jadi dalam hal ini respon pemerintah kita sudah dengan berkolaborasi dengan beberapa mitra kita, baik dari lembaga masyarakat, baik dari OPD terkait, sudah ada kita mengeluarkan, mungkin ini bukan hal yang bisa menjadi benteng pertahanan terakhir ya Pak Charles ya. Kita sudah mengeluarkan perwali tentang pernikahan anak usia dini, perwali nomor 2 tahun 2021 yang baru saja kita keluarkan. Nah, ini adalah respon awal dari pemerintah Kota Ternate yang selanjutnya nanti akan menjadi penekanan penting untuk semua unsur bisa bergerak bersama. Oke, baik. Nah, ya baik, luar biasa. Ini berarti sudah ada perwali ya, sebagai langkah antisipasi ya. Ini kalau tidak kita baca sejak awal ini kan bisa jadi bumerang ya untuk masa depan generasi muda di Kota Ternate ini. Nah, perwali nomor 2 tahun 2021 mengisyaratkan apa saja, Bu? Ya. Ya, di sini kita kita bukan bicara soal apa yang sudah terjadi ya. Itu mungkin urusan dari Kementerian Pengadilan Agama, urusan KUA, urusan orang tua dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lebih berbicara penekanannya pada pencegahan. Upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan secara bersama-sama
berkolaborasi dan terintegrasi untuk kita bergerak pada bidang pencegahan. Karena saya pikir agak sulit ketika kita dalam Perwali ini kita tidak berbicara mengenai sanksi, karena itu ada undang-undang yang sudah ada, dan kemudian yang penting adalah bagaimana elemen-elemen ini bisa bersatu. Jadi kita harapkan Perwali ini hanya merupakan payung untuk kita bergerak di bidang pencegahan. Sebenarnya tidak mesti ketika misalnya ketika Perwali itu hadir dan masalah terselesaikan, itu sangat mustahil ya. Tapi paling tidak segenap unsur yang dikatakan di dalam Perwali itu mereka bisa mengetahui apa tugas dan peran dan fungsi masing-masing yang ada di dalam Perwali tersebut. Jadi kita tidak berbicara soal sanksi, kita bicara soal pencegahan, bagaimana pendampingan, apa yang harus dilakukan lintas SKPD, bagaimana bermitra dengan pihak-pihak luar untuk sama-sama menanggulangi hal ini. Jadi hal-hal itu yang ada di dalam Perwali. Ya, baik ya. Ya, baik, luar biasa. Kita break dulu sebentar ya, Ibu Atun dan juga Pak Frans ya. Baik, pemirsa Gamalama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih bertemakan respon tingginya angka pernikahan dini di Kota Ternate akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.